Sejarah media penyiaran dunia dimulai ketika ahli fisika Jerman bernama Heinrich Hertz pada tahun 1887 berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Upaya Hertz itu kemudian dilanjutkan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1874 sampai 1937 dari Italia yang sukses mengirimkan sinyal Morse berupa titik dan garis dari sebuah pemancar kepada suatu alat penerima. Sinyal yang dikirimkan Marconi itu berhasil menyeberangi Samudra Atlantik pada tahun 1901 dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Sebelum Perang Dunia I meletus, Reginald Fessenden dengan bantuan perusahaan General Electric Corporation Amerika berhasil menciptakan pembangkit gelombang radio kecepatan tinggi yang dapat mengirim suara manusia dan juga musik. Sementara itu, tabung hampa udara yang ketika itu bernama Audion berhasil pula diciptakan. Sedangkan sejarah penyiaran di Indonesia dimulai pada tahun 1905. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Profesor Commans dan Dr. de Groot berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun radio di Malabar, Jawa Barat. Kejadian ini kemudian diikuti dengan berdirinya Batavia Radio Vereniging dan Niro. Tahun 1930, amatir radio di Indonesia telah membentuk organisasi yang menamakan dirinya NIVERA atau Nederland Indische Vereniging Radio Amateur, yang merupakan organisasi amatir radio pertama di Indonesia. Berdirinya organisasi ini disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dari penjelasan sejarah penyiaran di atas menunjukkan bahwa radio merupakan media penyiaran pertama yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pesan. Peran radio dalam menyampaikan pesan mulai diakui pada tahun 1909 ketika informasi yang dikirimkan melalui radio berhasil menyelamatkan seluruh penumpang kapal laut yang mengalami kecelakaan dan tenggelam. Runtuhnya monopoli televisi oleh pemerintah seperti di Indonesia merupakan tren internasional pada tahun 1980-an, seperti juga yang terjadi di Malaysia dan kemudian Singapura. Pada November 1988, RCTI sebagai televisi swasta pertama di Indonesia mulai siaran percobaan TV bayar atau menggunakan decoder di Jakarta. Pada tahun 1990, RCTI telah melakukan siaran tanpa decoder dengan jam siaran tak terbatas. Kemudian di era tahun 2000, berdiri beberapa televisi swasta seperti Metro TV, Trans TV, LATV, Global TV, TV7 serta televisi lokal. Akan tetapi, televisi dengan format berbeda hanyalah Metro TV pada masa itu. Sedangkan yang lainnya sama formatnya seperti televisi yang telah ada. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat serta menyebabkan bagian tidak kuat akan gulung tikar. Terbukti dengan dibeli atau bergabungnya TV7 oleh Trans Group dan LATV oleh Star Group atau Antv.